Melanjutkan materi yang kemarin, kita sekarang bahas mengenai energi yang terkait pada torsi, momen inersia, dan percepatan yang dilakukan benda tersebut. Ada 3 energi yang berpengaruh. Yang pertama, ada energi potensial, energi kinetik rotasi, dan energi kinetik translasi. Untuk energi kinetik translasi memiliki ciri-ciri benda melakukan gerakan. Rumusnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK sendiri merupakan singkatan dari energi kinetik translasi. Kemudian V kita bisa tahu bahwa dia adalah kecepatan benda, sedangkan M dia adalah massa benda. Lalu yang kedua ada energi kinetik rotasi. Namanya saja rotasi ya, berarti dia memiliki ciri-ciri benda melakukan putaran atau dia menggelinding. Rumusnya yaitu EKR sama dengan setengah I omega kuadrat, di mana EKR merupakan energi kinetik rotasi, I-nya adalah momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut benda. Yang terakhir yaitu energi potensial dengan ciri memiliki ketinggian atau perbedaan ketinggian. EP sama dengan M kali G kali H. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwasanya M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian, momen inersia, omega kecepatan sudut, dan V kecepatan linear. Contoh soal dan pembahasan nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Sebuah bola pejal homogen I sama dengan 2/3 mr pangkat 2 bermasa M 2 kg menuruni dari puncak bidang miring yang kasar sehingga bola pejal tersebut menggelinding yang terlihat seperti gambar di samping. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A besar percepatan bola pejal ketika menuruni bidang miring, B kecepatan bola pejal ketika berada di dasar bidang miring dengan cara konsep kinematika, C kecepatan bola pejal ketika berada di dasar bidang miring menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Gambarnya bisa dilihat di samping, sudah ada keterangan ukurannya. Pembahasan. Kita sudah tahu bahwa gambarnya sudah terlampir di soal, kemudian kita gambar ulang. Ibu akan menggambarkan ulang seolah-olah ada 3 bola. Ini maksudnya adalah proses turunnya bola dari atas ke bawah. Nah, ibu akan coba untuk menjabarkan gaya-gaya yang bekerja pada bola. Coba diperhatikan ya. Kita juga sudah tahu bahwasanya ukuran dari bidang miring ini terdiri dari 3 meter itu ketinggiannya, kemudian ada 4 meter itu ada di samping sudut theta, sehingga kita bisa mencari besarnya bidang miring tersebut dengan cara Pitagoras. Akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan kita dapatkan 5 meter. Nah, kita coba uraikan. Semua benda yang memiliki massa pasti punya gaya berat. Gaya berat selalu mengarah ke bawah. Bisa diingat lagi ya. Lalu kita proyeksikan ke sumbu Y. Karena ada sudutnya, maka di sumbu Y kita dapatkan W cos theta dan di sumbu X kita dapatkan W sin theta. Lalu karena ini adalah bidang kasar, maka ada gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Kita lambangkan F. Ingat, untuk materi vektor kita bisa dapatkan rumus bahwasanya sin theta sama dengan demi depan per miring. Depannya sudut theta maksudnya. Depan sudut theta itu berarti 3, miringnya berarti 5. Kemudian ada cos theta. Cos theta kita dapatkan sami samping per miring. Samping itu adalah 4 meter, miringnya adalah 5 meter. Lalu ada tan theta, desa depan per samping. Depan dari sudut theta itu adalah 3, samping itu adalah 4. Pertama, mencari besarnya percepatan A.
Seperti biasanya kita gunakan rumus torsi. To sama dengan I kali alfa. Lalu kita bisa jabarkan to menjadi F dikali R sama dengan 2/3 mr kuadrat dikali A per R. Lalu kita bisa coret-coret R-nya, sehingga mendapatkan F sama dengan 2/3 M dikali A. Konstanta 2/3 ini didapatkan dari jenis benda yang menggelinding di bidang miring. Tentu saja ini tidak selalu memakai 2/3, tetapi bisa kita pakai 1/2 ataupun 2/5 tergantung yang diinginkan dari soal. Juga kita harus pandai-pandai memilih benda yang tergolong dalam jenis soal. Nah, kita masukkan angkanya sehingga didapatkan F sama dengan 4/3A. Ini jadi persamaan pertama. Selanjutnya kita simpulkan F sama dengan M kali A. F-nya kita pecah menjadi W sin theta min F sama dengan M kali A. Lalu kita pecah lagi menjadi M kali G sin theta min F sama dengan M kali A. Kita masukkan angkanya sehingga kita dapatkan 12 min 4/3A sama dengan 2A. Nah, kembali lagi ke W sin theta. Kenapa W sin theta min F? Kenapa kok tidak F min W sin theta? Kemarin kan Ibu sudah jelaskan bahwasanya gaya yang searah dengan arah gerak benda nilainya positif. Nah, menggelinding ke arah W sin theta. Jadi, nilai W sin theta-nya adalah positif, sedangkan nilai F-nya adalah negatif karena dia berlawanan dengan arah gerak benda. Sampai sini tolong dipahami ya. Kemudian dari persamaan-persamaan tersebut kita bisa hitung manual. Coba dihitung sendiri. 12 min 4/3A sama dengan 2A. Bisa kalian pindah ruas yang sama-sama A. Yang sama-sama punya A, kita pindah ruas menjadi 12 sama dengan 2A plus 4/3A, sehingga 12 sama dengan 3,3A. Kemudian kita dapatkan nilai A sebesar 3,6 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita cari V, benda dengan kinematika. V itu artinya kecepatan. Kalau ada kata-kata kinematika, berarti kalian disuruh mencari dengan cara gerak lurus, materi gerak lurus. Kenapa Ibu mengingatkan kalian untuk ingat rumus GLBB? Karena benda ini bergerak dari atas ke bawah. Coba dibayangkan kalau kalian mengalami gerakan dari atas ke bawah, maka kecepatan kalian tentunya akan semakin bertambah, bukan? Nah, kalau semakin bertambah, otomatis ada yang namanya percepatan. Nah, yang punya percepatan antara GLB dan GLBB itu adalah GLBB. Ibu lampirkan lagi nih rumus GLBB, ada 3 rumusnya, yaitu VT sama dengan AT plus V0, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Aslinya ada minusnya ya cah. VT kuadrat sama dengan 2AS plus V0 kuadrat. Dibuka lagi ya buku kelas 1. Nah, di gambarnya Ibu sudah taruh ukuran-ukurannya. 3 meter, 4 meter, dan 5 meter. 5 meternya dari mana? Dari Pitagoras. Nah, sudah seperti itu, kita masukkan VT kuadrat sama dengan 2AS plus V0 kuadrat. VT kuadrat sama dengan 2 kali 3,6 dikali 5 sama dengan 0. VT kuadrat sama dengan 36, akar dari 36 adalah 6 meter per sekon. Jadi, kecepatan benda
Kita cari dengan rumus kinematika mendapatkan 6 meter per sekon. Selanjutnya kita cari V benda dengan mekanika. Maksudnya di sini dengan menggunakan energi mekanik ya. Ada EM1 sama dengan EM2. Ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian karena ini juga sudah dipelajari di SMP. Kita pecah menjadi EP1 plus EKRT1 plus EKT1 sama dengan EP2 plus EKRT2 plus EKT2. Apa iku Bu? Ono EKRT, ono EKT. EKRT berarti energi kinetik rotasi, EKT berarti energi kinetik translasi. Nah, wes koyok ngono iku aja. Ganti dikasih rumusnya. EP1 sama dengan M kali G kali H plus 0 plus 0. Loh, kok bisa 0 Bu? Karena coba dinalar. Ketika benda ada di atas, benda itu sudah bergerak atau belum? Belum kan? Kalau belum bergerak, berarti dia tidak punya kecepatan. Ya aja. Kalau dia tidak punya kecepatan, otomatis dia tidak punya energi kinetik. Energi kinetik apa Bu yang tidak punya? Ya dua-duanya, baik translasi maupun rotasi. Kemudian sama dengan 0 plus setengah I omega kuadrat plus setengah MV kuadrat. Loh, EP2 kok iso 0 Bu? Nah, saikine dinalar cah. Dia ada di bawah kan. Di bawah itu berarti kan di tanah. Nah, kalau di tanah berarti punya ketinggian nggak punya kan? Berarti H yang kedua nilainya kan 0. M dikali G dikali 0 sama dengan 0 kan? Nah, wes ra usah susah-susah. Tadi ini sama dengan 0 plus setengah I omega kuadrat plus setengah MV kuadrat. Nah, setelah itu kita jabarkan. MGH1 sama dengan setengah dikali 2/3 MR kuadrat dikali V per R kurungi kuadrat. V per R ini merupakan jabaran dari omega plus setengah MV kuadrat. Wes saja. Kemudian kalian bisa nih coret-coret yang diperlukan. R-nya itu bisa dicoret sehingga MGH1 sama dengan 1/3 MV kuadrat plus setengah MV kuadrat. Kita masukkan angkanya 2 kali 10 dikali 3 sama dengan 5/6 dikali MV kuadrat. Dapat hasil 60 sama dengan 5/6 kali 2 kali V kuadrat, sehingga V-nya sama dengan 6 meter per sekon. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kecepatan benda yang dialami oleh benda yaitu 6 meter per sekon. Mau dihitung pakai cara kinematika ataupun mekanika, maka energi mekanik hasilnya akan sama, yaitu 6 meter per sekon.